Halo Sobat Horor, jumpa lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Oke, seperti biasanya kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor kembali. Dijamin akan membuat Sobat Horor semua merinding. Dan untuk cerita horor kali ini berjudul Kisah Mistis Gedung Kantor Angker. Penasaran bagaimana kisah ceritanya? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Welcome. Sebut saja namanya Rizky. Saat itu Rizky adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan job training. Walaupun posisinya sedang magang, profesinya ini menuntutnya supaya pekerjaannya diselesaikan hari itu juga. Makanya seringkali Rizky harus tinggal sampai larut malam dari seluruh divisi. Memang divisinya si Rizky ini yang orang-orangnya sering lembur, dan divisi yang lain malah jarang lembur. Alasannya karena takut diganggu, karena katanya gedung tempatnya Rizky bekerja itu angker dan ada penunggunya. Saat itu beberapa rekan kerjanya sedang menceritakan kejadian horor ketika makan siang. Mereka menceritakan seputar kejadian mistis yang pernah dialami oleh pegawai lain di gedung itu. Rizky anggap mereka itu hanya iseng menakuti pegawai baru, dan Rizky tidak ambil pusing dengan cerita mereka dan melanjutkan pekerjaan setelah break makan siang selesai. Pada hari itu, lagi-lagi Rizky harus bekerja di kantor sampai larut malam. Saat itu hampir jam 10 malam dan pekerjaannya hampir selesai. Tiba-tiba Rizky merasa perutnya sakit, rupanya karena dari tadi asik bekerja, Rizky jadi lupa untuk makan malam. Rizky memutuskan untuk istirahat sebentar untuk makan malam dan baru kembali melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya Rizky ingin langsung minta tolong pada OB untuk membeli makanan, tapi jam segitu OB sudah pada pulang. Alhasil mau tidak mau Rizky harus turun membeli makanan sendiri. Rizky berdiri dan melihat sekeliling ruangannya terdiri dari meja-meja untuk para karyawan yang disekat-sekat tinggi. Di depannya terlihat ada Mbak Dian dan Mas Galih yang tersisa. Rizky hafal meja kerja mereka berdua karena berniat mencari teman untuk turun. Rizky bertanya kepada Mbak Dian dan Mas Galih apakah mereka sudah makan malam, dan mereka menjawab sudah. Tapi mereka hanya minta tolong untuk membelikan makanan ringan dan minuman pada Rizky. Mereka memintanya dengan nada yang datar tanpa memalingkan wajah dari komputer di depannya. Bukannya ditemenin malah dititipin. Rizky berjalan keluar dari ruangan menuju lift. Saat itu kantor sudah sepi dan gelap. Lampu-lampu di lorong sudah dimatikan dan tidak terdengar lagi sayup-sayup suara obrolan dari para pegawai. Sebenarnya ini sudah biasa terjadi saat malam, tapi setelah tadi siang Rizky mendengar cerita mistis dari teman kerjanya, entah kenapa suasana kantor jadi terasa berbeda, apalagi jika Rizky mengingat salah satu cerita tentang seorang pegawai yang melihat sosok misterius di dalam lift. Rizky sempat berbalik dan membatalkan rencananya, tapi rasa sakit di perutnya itu sudah tidak bisa Rizky tahan lagi. Ini yang namanya sugesti.
pikirannya dalam hati sambil menekan tombol lift untuk menuju ke lantai yang bawah. Tidak berapa lama lift pun datang dan kosong. Lalu Rizky berjalan masuk ke dalam lift sambil menekan tombol ke bawah. Rizky bersandar di pojok lift sambil menatap ke arah tombol lift. Rizky mengamatinya dan lift mulai turun sesuai dengan urutan 7, 6, 5, 4, 3, dan tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. Aneh, perasaan Rizky tadi tidak menekan lantai 3. Ketika pintu lift terbuka, Rizky disambut oleh kegelapan di lantai 3 dan sepi, tidak ada orang yang masuk ke dalam lift. Rizky langsung menekan tombol untuk menutup pintu lift, dan setelah pintu lift tertutup, akhirnya lift turun sampai ke lantai dasar. Dan di lantai dasar juga sudah gelap, hanya di bagian lobi yang menyala. Di meja resepsionis ada seorang satpam yang terjaga. Di kursi lobi masih ada beberapa orang yang sedang mengobrol serius. Ternyata masih ada orang. Rizky berjalan keluar dan mencari makan di kantin. Selesai makan, Rizky membeli titipan Mas Galih dan Badian di market 24 jam. Dan setelah itu Rizky kembali ke kantor. Saat kembali, Rizky lihat orang-orang yang sedang mengobrol di kursi lobi sudah tidak ada dan meja resepsionis pun kosong. Rizky kembali naik ke atas dengan menggunakan lift dan lagi-lagi lift terhenti di lantai 3. Lantai itu masih gelap seperti tadi, tapi kali ini ada angin kencang yang masuk begitu pintu lift terbuka. Angin itu muncul diiringi dengan bau yang sangat menyengat yang tercium oleh Rizky. Bau itu bau kemenyan. Refleks Rizky langsung menutup pintu lift. Bau kemenyan itu masih tercium walau lift sudah berjalan ke atas, dan bau kemenyan itu hilang saat Rizky tiba di lantai ruangannya. Rizky pun keluar dari lift. Rizky melewati koridor yang gelap dan Rizky menghela nafas panjang. Setelah sampai di pintu ruangannya, lalu membuka pintu dan berjalan ke arah meja kerjanya, Rizky melihat di depan Badian dan Mas Galih masih duduk di komputernya masing-masing. Rizky langsung duduk di kursi. Dari mejanya, Rizky mengajak mereka berbicara dan menceritakan pengalamannya barusan. Rizky berdiri dari mejanya dan berjalan mendekati mereka untuk memberikan barang yang mereka titip. Tapi ketika Rizky lihat, mereka sudah tidak ada di sana. Meja mereka kosong dan komputer mereka mati. Rizky sangat shock dan karena panik, makanan dan minuman terjatuh ke lantai. Rizky segera berlari keluar ruangan dan Rizky tertabrak dengan satpam. Satpam itu adalah satpam yang tadi sedang berjaga di bawah. Dia terlihat kaget ketika melihat Rizky masih ada di kantor. Saat itu sedang membawa kemenyan yang sedang dibakar. Rizky menceritakan apa yang dia alami pada satpam, dan dia bilang Rizky baru saja diganggu oleh penunggu gedung ini. Satpam itu akhirnya mengantarkan Rizky pulang sambil menunggu kendaraan. Sambil menunggu kendaraan, satpam itu bercerita kalau para penunggu gedung ini saling menampakkan diri dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan meniru sosok seorang karyawan. Satpam itu juga bercerita kalau dia ditugaskan untuk membawa keliling kemenyan di gedung ini. Kata satpam itu, hal ini untuk mencegah para penunggu melakukan penampakan. Esok harinya Rizky bertemu dengan Badian dan Mas Galih.
Mereka tidak bertanya apa-apa. Lalu ketika Rizky tanya jam berapa mereka pulang, Mas Gali bilang bahwa mereka pulang sekitar jam 8 malam dan tidak ada satupun karyawan yang ada di sana ketika jam 10 malam. Jadi orang-orang yang Rizky lihat kemarin siapa? Dan kemarin Rizky sendirian di gedung itu. Sejak saat itu tidak ada yang berani lagi untuk kerja sampai larut malam. Oke, demikianlah cerita horor kali ini. Semoga dapat membangkitkan bulu kuduk sobat horor semua merinding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan cerita yang lebih seru lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.